Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita satukan hati pikiran kita. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1 dan 2. Asini roham hupuji. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan dari Kidung Jemaat HKBP nomor 707 ayat 1. Kekuatan dalam pencobaan. Hukum Tuhan buat kita hari ini. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada hari ini yang diambil dari hukum keempat. Demikian hukum Tuhan. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu
atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan dari buku ND nomor 178 ayat 1, Roma tu Yesus. Marilah kita datang ke hadapan Allah kita mengaku dosa kita, seraya memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, kami datang memohon ke hadapan Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang lelah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat AKBP nomor 464 ayat 1, Ku berserah padamu.
Injil buat kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran 18 ayat ke-17 sampai 23. Kita baca secara responsoria. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapilah perkara-perkara mereka kepada Allah." Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pekerjaan suap. Dan tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau sungguh menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan dari buku Ende nomor 753 ayat 1, di pardalanan Yesus di Joloku. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat buat kita hari ini, silakan dibaca warta yang telah disampaikan sintua masing-masing.
Kita angkat pujian buat Tuhan dari Kidung Jemaat AKBP nomor 481 ayat 1 dan 2. Seraya kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari Minggu ini yang menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua orang yang percaya. Saya akan bacakan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-10 dimulai dari ayat 35 sampai dengan ayat ke-45. Saya akan bacakan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya
mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Akibat daripada pandemi COVID-19 telah berakibat yang fatal kepada tatanan kehidupan oleh masyarakat, dan juga berakibat yang membuat masyarakat terkapar di dalam penderitaannya masing-masing. Ada jemaat atau masyarakat yang sudah kehilangan sanak saudaranya karena telah kembali kepada Tuhan Sang Penciptanya. Ada yang kehilangan pekerjaannya karena masalah-masalah COVID yang berakibat fatal kepada tatanan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Ada yang kehilangan hartanya, ada yang kehilangan usaha yang mereka kerjakan selama ini. Saudara-saudaraku, dalam kondisi dan situasi yang demikian,
telah banyak orang-orang percaya, telah banyak masyarakat, bahkan jemaat Tuhan yang menjerit dan menangis. Bagaimana mereka untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Banyak yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan seorang pemimpin yang mampu melayani dengan hati. Bukan lagi seperti sekarang yang kita lihat hanya orasi, di sana sini kata-kata, ucapan-ucapan dari setiap orang. Tetapi ucapan itu hanyalah janji-janji yang muluk dan tidak menjadi kenyataan. Masyarakat kita sekarang butuh dengan aksi, butuh dengan uluran tangan, butuh dengan pertolongan yang nyata, butuh dengan pelayan-pelayan yang melayani dengan hati yang tulus. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di sana sini kita telah mendengar jeritan-jeritan setiap orang karena akibat daripada pandemi COVID-19. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah keadaan yang demikian, kita butuh seorang figur yang menjadi contoh, yang menjadi teladan, yang mampu melayani, yang mampu menolong, yang mampu menopang kehidupan kita yang sedang kritis mengalami masalah-masalah kehidupan sekarang. Maka figur yang demikian hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam firman Tuhan, khotbah saat ini telah jelas menyatakan pemerintah sekarang, pelayan-pelayan sekarang hanyalah melayani dengan kekerasan, bukan melayani dengan hati. Hanyalah melayani dengan ucapan-ucapan yang tidak menjadi nyata. Tapi Tuhan Yesus Kristus, Dia jelas berkata, Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi Aku datang untuk melayani. Dialah figur yang kita harapkan. Dialah figur yang harus kita teladani dalam hidup ini. Jangan seperti pelayan-pelayan sekarang. Apakah dia pelayan medis, pelayan di tengah-tengah pemerintahan? Apakah dia pelayan-pelayan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja? Tetapi pelayan-pelayan yang demikian tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan, tapi mereka hanya sebagai pelayan yang mencari popularitas, mencari kedudukan, mencari kehormatan, dan hanya mencari kemuliaan, dan bukanlah untuk melayani dengan hati. Inilah yang kita rasakan saat ini. Bahkan yang dirasakan oleh banyak masyarakat. Baik sebagai pelayan di tengah-tengah masyarakat, sebagai pelayan, sebagai medis, sebagai pelayan di tengah-tengah gereja. Pelayanan
yang mereka lakukan hanyalah sebagai pelayanan, mencari popularitas, mencari kedudukan, kehormatan, kemuliaan, sama seperti Yakobus dan Yohanes, murid daripada Tuhan Yesus, yang mencari kedudukan, mencari kehormatan, popularitas, ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jeritan-jeritan di tengah-tengah masyarakat, jeritan-jeritan dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan saat ini, kita akan masih merasakan jeritan-jeritan, tangisan-tangisan di sana sini. Kalau pelayan tidak seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin baik di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, baik pemimpin-pemimpin para medis di tengah-tengah masyarakat, tidak akan menjadi pemimpin yang sesungguhnya seperti Tuhan Yesus sebelum mereka menjadi pemimpin yang menghamba seperti topik khotbah ini. Pemimpin yang menghamba artinya yang memimpin dengan nyata, memimpin dengan hati, bukan memimpin hanya dengan ucapan, dengan kata-kata, tetapi tidak berbuat sesuatu apapun. Tetapi pemimpin yang diharapkan Tuhan adalah pemimpin yang menghamba, sama seperti Yesus Kristus yang sudah datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dengan tulus, melayani dengan hati, melayani dengan aksi, melayani dengan perbuatan. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus adalah figur pelayan yang benar. Yesus adalah seorang figur pemimpin yang menghamba. Dan itulah yang harus kita teladani. Apakah kita seperti pemimpin sebagai medis, dimanapun letak pekerjaan kita, letak tanggung jawab kita yang diberikan oleh Tuhan, tapi mari kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita yang dapat menyentuh kehidupan setiap orang. Bukanlah hanya kata-kata atau orasi-orasi, tetapi semuanya, setiap yang dipilih oleh Tuhan, setiap pengikut Kristus, jangan seperti Yakobus dan Yohanes, hanya mencari popularitas di tengah-tengah kehidupannya untuk bersama-sama dengan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kita, jadilah kita menjadi pemimpin. Mari kita teladani Yesus yang memimpin dengan sesungguhnya, datang ke dunia untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah kehidupan kita sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19, di sana sini masyarakat masih menunggu. Di sana sini setiap orang masih menunggu
sentuhan kita. Masih menunggu aksi yang nyata dari kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita teladani Yesus. Kita memberi sesuatu sekecil apapun yang nyata aksi kita kepada setiap orang. Dan itulah tugas tanggung jawab kita sebagai pemimpin yang dipilih oleh Tuhan sebagai pengikut Kristus, yaitu anak-anak Tuhan yang melayani. Bukan anak-anak Tuhan yang selalu dilayani, tapi kita semua meneladani Yesus melayani. Bukan hanya untuk dirimu, tapi melayani setiap jeritan orang di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Biarlah firman Tuhan yang menyapa kita setiap orang saat ini, sehingga kita semua boleh menggumuli khotbah ini, firman Tuhan ini, agar kita semuanya bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita juga berguna dan melayani kepada sesama kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang hidup telah menyapa kami, agar kami hidup di dunia bukan hanya mencari popularitas, bukan hanya mencari kehebatan dalam kehidupan kami, tapi berikan kami semangat melayani, karena kami hidup bukan hanya untuk diri kami, tapi juga untuk semua saudara-saudara kami. Biarlah di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh Tuhan pakai menjadi figur-figur yang sungguh-sungguh berguna, yang sungguh-sungguh mau meneladani Yesus di tengah-tengah pelayanan. Sebab apa yang Tuhan katakan, Engkau datang bukan untuk dilayani, tetapi Engkau datang untuk melayani. Demikianlah kami boleh Tuhan pakai, bukan untuk diri kami sendiri, tapi juga melayani kepada semua orang. Dan itulah hidup yang berarti, hidup yang berguna di tengah-tengah masyarakat, juga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan firman-Mu yang kami dengar menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami mampu menandakan sesuatu, melakukan sesuatu yang nyata dalam hidup ini, bukan hanya kata-kata dan janji-janji yang muluk, tetapi kami akan melakukan aksi perbuatan yang nyata, yaitu pelayanan yang telah ditunggu-tunggu setiap orang dengan masyarakat di dalam jeritan-jeritan dan tangisan masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang sungguh-sungguh memakai kami setiap orang untuk menjawab jeritan dan tangisan setiap orang di lingkungan kami, dimanapun kami berada dan bekerja. Biarlah kami menjadi pelayan yang sungguh-sungguh setia dan nyata seperti Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan, dan kita memberikan persembahan kita yang kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.